Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Belum lama ini, media dihebohkan mengenai kasus sate sianida yang menewaskan seorang anak bernama Naba Faiz Prastio di Bantul, Yogyakarta. Awal mula kasus ini adalah ketika ayahnya, Bandiman, mendapatkan makanan dari pemberian seorang wanita misterius yang memintanya mengantarkan 2 paket makanan ke alamat tertentu dengan cara offline. Makanan tersebut dibawa oleh Bandiman ke rumahnya karena calon penerima tersebut tidak tersedia menerima makanan dari orang yang tak dikenal. Dan pada akhirnya anak Bandiman memakannya dan langsung meninggal saat itu juga. Setelah ditelusuri, ternyata dalang dari kasus ini adalah seorang wanita yang sakit hati karena ditinggal menikah mantan pacarnya, hingga ia berinisiatif mengirim makanan yang diberi sianida ke mantannya. Namun siapa sangka, makanan tersebut malah menewaskan seorang anak yang tidak bersalah. Kasus keracunan sianida ini bukan pertama kali terjadi. Sianida sendiri merupakan zat racun berbahaya yang bekerja secara cepat meracuni manusia yang terpapar. Sianida sering dimanfaatkan untuk membasmi hama dan serangga. Senyawa kimia ini juga digunakan dalam berbagai industri seperti kertas, tekstil, plastik, atau pertambangan. Sianida diketahui juga dapat muncul sebagai hasil pembakaran, produk yang mengandung sianida seperti asap rokok dan bahan sintetis seperti plastik. Gejala terpapar sianida berikut ini umumnya akan muncul setelah beberapa menit terpapar. Seluruh tubuh terasa lemah, merasa mual, merasa atau tampak kebingungan, kepala terasa sakit, mengalami kesulitan bernafas, mengalami kejang, kesadaran menjadi menurun, dan gagal jantung. Adapun tingkat keparahan dari gejala keracunan sianida umumnya akan bergantung pada beberapa hal berikut ini. Dosis, jenis sianida, lama waktu terpapar. Perlu juga diketahui bahwa paparan racun sianida ini terjadi dalam 2 jenis, yaitu keracunan sianida akut. Keracunan sianida akut merupakan keracunan sianida yang memiliki efek langsung dan seringkali dapat mengancam jiwa. Namun keracunan sianida akut ini diketahui relatif jarang terjadi. Adapun kasus yang terjadi, sebagian besar berasal dari paparan yang tidak sengaja. Keracunan sianida kronis. Keracunan sianida kronis merupakan keracunan yang terjadi jika seseorang terpapar gas hidrogen sianida sebesar 20 hingga 40 ppm dalam jangka waktu yang cukup lama. Meskipun jumlah paparan relatif kecil, namun jika terjadi dalam rentan waktu yang lama, maka gejala yang ditimbulkan akan semakin parah seiring waktu. Berikut ini merupakan beberapa alasan kenapa sianida berbahaya. Sianida tidak hanya berbahaya ketika terhirup, tapi juga ketika tertelan. Sianida berupa gas akan terperangkap di ruang tertutup sehingga sangat berbahaya. Sianida dapat menyebabkan sel-sel tubuh mati karena sel-sel tubuh dihalangi untuk menggunakan oksigen. Sianida lebih berbahaya bagi jantung dan otak karena jantung dan otak menggunakan banyak oksigen. Keracunan sianida akut dapat menyebabkan gagal jantung yang berbahaya. Keracunan sianida kronis yang tidak segera ditangani akan mengancam jiwa. Menghirup gas sianida memiliki bahaya yang paling parah. Namun, menelan sianida juga dapat bersifat toksik. Orang yang menghirup sejumlah kecil gas sianida atau makan makanan yang mengandung sianida dapat mengalami pusing, mual muntah, kelemahan, dan gelisah. Sedangkan jika terpapar dalam jumlah besar, maka dapat menyebabkan kejang, kesadaran, kerusakan paru, hingga kematian. Jika Anda merasa terpapar racun sianida, segera lepaskan pakaian yang terkena atau jangan melewati area kepala, cuci bagian yang terkena dengan air dan sabun, dan segera cari pertolongan medis. Demikian pembahasan mengenai bahaya sianida bagi tubuh manusia. Semoga tersangka kasus sate sianida diberikan hukuman yang setimpal dan keluarga dari Naba Faiz Prastio diberi ketabahan serta kekuatan atas kejadian ini. Dari kasus sate sianida tersebut, kita juga dapat mengambil hikmahnya agar lebih berhati-hati saat menerima makanan, terutama dari orang yang tidak dikenal. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Tulis di kolom komentar bila ada yang ingin ditanyakan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.